podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng rawuh ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dr. Mistik. Kadangkala saat kita menemani jaga atau menjenguk seseorang yang diopname di rumah sakit, tanpa kita duga, kadangkala terjadi sesuatu peristiwa yang berbau mistis. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini, menemani jaga di rumah sakit dan melihat sesuatu di sebuah lorong. Selamat mendengarkan. Karena Budi sedang mengikuti KKN, akhirnya aku diminta Mama untuk menemani Tante Nuri yang sedang diopname di rumah sakit. Sore itu, sekitar jam 4 sore, aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan selama 3 malam menunggui Tante di rumah sakit. Dengan mengendarai mobil Jazz milikku, aku berangkat ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, mobil aku parkirkan di tempat parkir dan aku terus turun dari mobil dan masuk rumah sakit. "Selamat malam, Mbak," tanya aku kepada resepsionis yang berwajah mirip Amanda Manopo itu. "Selamat malam juga, ada yang bisa saya bantu?" kata resepsionis itu, menjawab dengan rahma. Aku kemudian mengambil catatan yang aku bawa. Aku baca, ruang melati kamar 24. "Mbak, kalau ruang melati di mana ya?" tanyaku. Resepsionis itu kemudian dengan jari telunjuknya menunjuk ke arah kanan. "Bapak jalan saja terus ke kanan dan nanti dekat tangga ke lantai 2 belok kiri," terang resepsionis itu kepada saya. Aku pun terus menuju ke arah yang dijelaskan resepsionis tadi. Sesampai di ruang melati, aku cari kamar 24. Tidak sulit, kamar yang aku cari pun ketemu. Pintu kamar aku buka, dan di dalam Tante Nuri sedang tidur, tergolek lemas tidak berdaya. Aku pun mencari lemari pakaian dan aku masukkan ke dalam lemari baju-baju yang kubawa. Rupanya saat aku membuka lemari baju,
Tante Nuri terbangun. "Siapa itu?" tanya Tante Nuri lemah. Aku menoleh. Tante menatapku dari kejauhan. "Saya Andre, Tante," sahutku dengan menoleh ke arah Tante Nuri. "Andre? Terus Budi kemana?" tanya Tante Nuri lemah. Aku mendekat ke tempat tidur di mana Tante Nuri berbaring. "Tante, Budi sedang ikut KKN," jelasku. Tante Nuri tersenyum. "KKN? Jadi hampir selesai ya kuliahnya?" "Betul, Tante. Mohon doanya saja. Ambil kursi di pojok itu, kamu nanti capek." Aku pun ambil kursi plastik yang ada di pojok kamar. Dan aku duduk sambil memegangi telapak tangan Tante. "Bagaimana dengan kamu, Andre? Pekerjaannya?" "Alhamdulillah, lancar-lancar saja. Tapi kalau kamu ada di sini, nanti pekerjaanmu terganggu." Tante tidak usah memikirkan pekerjaan Andre. Yang perlu Tante pikir itu agar sakitnya cepat sembuh, saranku. Kembali Tante tersenyum dan mengangguk. Malam itu aku hanya ngobrol sama Tante. Dan Tante seperti senang bisa terhibur. Karena keenakan ngobrol, tidak terasa jarum jam sudah menunjuk angka 11. Akhirnya aku minta Tante tidur karena sudah malam dan aku pun sudah mengantuk. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun karena terasa ingin buang air kecil. Dengan pelan aku bangun dan keluar. Di luar kamar, suasana sepi. Hanya terdengar suara-suara serangga malam yang saling bersautan menyambut datangnya malam, dan sesekali terdengar suara orang berteriak dan tertawa. Itu mungkin orang-orang yang sakit karena stres. Dengan pelan aku berjalan mencari kamar kecil. Sudah mutar-mutar ke sana kemari, kamar kecil itu belum juga aku temukan. Aku bingung, mau bertanya kemana. Tidak ada satupun orang lewat. Di tengah-tengah kebingungan, aku lihat ada langkah kaki di tengah kesunyian. Pak Sapam rumah sakit lewat, aku kejar dia. "Selamat malam, Pak," sapaku. Sapam itu menoleh, wajahnya sangar. "Malam, ada apa ya?" tanyanya dingin. Aku masih menatap Sapam itu. Wajahnya auranya dingin, mata bundar dan tajam, serta kumisnya tebal tetapi tidak terawat. Karena aku diam, Sapam itu pun menanyakan ke aku lagi. "Mas, kok diam? Ada apa?" tanyanya dengan tidak ada senyuman sedikit pun dari bibirnya itu. "Oh, Pak, maaf, tadi saya lagi sedikit blank. Saya mau ke kamar kecil yang dekat dari sini." "Di mana ya, Pak?" kataku gemetar sedikit. "Mas jalan aja terus. Lalu pas di depan kamar jenazah, Mas belok kiri. Tidak jauh dari situ," kata Sapam itu memberi petunjuk. "Apa, Pak? Dekat kamar jenazah?" tanyaku dengan sedikit terkejut. "Kenapa? Takut?" "Tenang, Mas. Di kamar jenazah itu pas sedang kosong, tidak ada jenazahnya." Iya, iya, Pak," kataku terbata-bata. Setelah memberi petunjuk, Sapam itu pun pergi meneruskan tugasnya mengontrol suasana dan keamanan. Sesuai petunjuk Sapam tadi, aku melangkah dengan langkah sedikit ragu campur takut. Dari kejauhan aku mendengar sayup-sayup lolongan anjing dengan lolongan yang menyayat. "Ada lolongan anjing. Jangan-jangan," kataku dengan diri sendiri. Baru berjalan beberapa langkah menuju kamar kecil,
ada perawat lewat tanpa aku ketahui asal mulanya. Tahu-tahu sudah ada berjalan di depanku. Aku sedikit merinding. Bunyi-bunyi serangga malam yang bersautan menambah suasana mencekam. Aku lihat perawat itu berjalan seperti yang Sapam tadi jelaskan ke aku. Aku sedikit lega karena ada temannya menuju ke kamar kecil. Belum selesai aku berkata dalam hati, aku dikejutkan dengan tepukan di pundakku. "Mas, mau ke kamar kecil ya?" tanya perawat itu dari belakang. Padahal setahuku perawat itu sudah berjalan mendahuluiku. "Astagfirullah," kataku merajuk sambil menoleh ke belakang. Perawat itu senyum manis. "Maaf membuat Mas merajuk," kata perawat itu. Aku masih diam. Aku masih belum habis pikir perihal keberadaan perawat itu. "Mas, bengong?" "Ah, tidak, tidak. Cuma apa?" Perawat itu memotong pembicaraanku. "Cuma lagi bingung," ujarku kemudian. Malam itu aku tertidur di kursi dekat meja dan bangun-bangun sudah jam 7 lebih. Sembari mengerjam-ngejamkan mataku, aku lihat Tante Nuri sudah bangun membaca novel sambil tiduran. "Tante sudah bangun," kataku berjalan mendekati Tante. Tante Nuri melirik sembari senyum. "Tante sudah terlihat segaran. Apalagi dokter juga sudah memperbolehkan pasien pulang berobat jalan. Sudah dari jam 6 tadi, Tante sudah bangun. Tante lihat kamu tidurnya pulas sekali," ujar Tante Nuri. Aku senyum. "Begitu ya Tante?" Tante Nuri mengangguk sambil aku berbicara dengan Tante. Mataku menatap ke ujung kanan dekat tempat tidur Tante sudah ada makanan. "Tante, itu sudah ada makanan. Tante sudah makan belum?" "Agar bisa minum obat, karena perut sudah terisi," nasihatku ke Tante. Tante memiringkan kepalanya dan melihat makanannya. "Belum, Tante masih kenyang." "Oh iya Andre, tadi perawat yang mengantar makanan itu cantik. Malah setelah meletakkan makanan sarapan itu di meja, dia titip salam buat kamu," kata Tante. Aku kaget, titip salam. Kenal saja belum. "Apa Tante? Perawat itu titip salam buat saya?" tanyaku heran. Tante mengiyakan. "Tapi Tante, itu sepertinya tidak mungkin dah." "Tidak mungkin bagaimana? Kamu kira Tante bohong?" "Tante, dengan perawat itu saja saya belum pernah ketemu." "Loh, katanya kamu semalam ngobrol sama dia di lorong 13. Mendengar ucapan Tante seperti itu, aku langsung ternganga-nganga. "Tante, betul itu?" "Iya, dia bilang begitu." Itulah tadi bagian pertama episode Lorong 13. Nantikan kisah selanjutnya di Satu Suro Activity. Para pendengar Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.